Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana Ismail. Saya dari kelas AK24F dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait moral dan etika dalam ajaran Islam dengan tema Islamic Ethics and Character Upholding Moral Values in Daily Life atau etika dan akhlak Islam dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak adalah cerminan dari keimanan seseorang. Dalam Islam, etika dan moral bukan sekadar teori, tetapi menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad nomor 8729. Melalui penjelasan kali ini kita akan memahami bagaimana nilai-nilai moral seperti kejujuran atau asid, kesabaran atau al-sabr, dan tawadu atau kerendahan hati dapat membentuk karakter muslim yang unggul dan bermartabat. Poin pertama yaitu kejujuran atau asid. Kejujuran adalah inti dari keimanan. Seseorang muslim tidak hanya jujur dalam ucapan, tetapi juga dalam niat dan perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Quran Surat At-Taubah, Surat ke-9 ayat 119. Kejujuran melahirkan kepercayaan, sedangkan kebohongan akan menghancurkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran bisa diwujudkan dengan tidak mencontek saat ujian, tidak memanipulasi data pekerjaan, dan berkata apa adanya. Poin selanjutnya yaitu kesabaran atau as-sabr. Sabar adalah kemampuan menahan diri dalam menghadapi ujian, menahan amarah, dan tetap istiqomah di jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah, Surat kedua ayat 153. Kesabaran mencakup 3 hal, sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menghadapi takdir Allah. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yaitu bersabar ketika gagal, menahan amarah saat disakiti, atau tetap berbuat baik meski tidak dihargai. Dengan sabar, hati akan menjadi lebih tenang dan hidup akan lebih terarah. Yang terakhir ada tawadu atau rendah hati. Tawadu berarti tidak sombong, tidak merasa lebih tinggi dari orang lain meski memiliki kelebihan. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'allah." Tidak seorang bersikap tawadu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya derajat. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Sikap rendah hati membuat kita mudah diterima dan dicintai. Dalam keseharian, tawadu bisa ditunjukkan dengan menghargai pendapat orang lain, tidak pamer di media sosial, dan mau membantu tanpa mengharap balasan. Selanjutnya ada aplikasi moral-moral yang sudah saya jelaskan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral Islam harus tercermin dalam setiap aspek kehidupan kita. Contohnya, saat ketika kita di rumah, kita harus bersikap hormat kepada orang tua dan penuh kasih kepada saudara. Di kampus atau tempat kerja, kita harus jujur, disiplin, dan tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Di masyarakat, kita harus menjadi pribadi yang santun, sabar, dan rendah hati dalam bergaul. Jika nilai-nilai ini diterapkan secara konsisten, masyarakat akan hidup dalam harmoni, dan kita pun akan menjadi pribadi yang dicintai Allah dan manusia. Dalam Islam, akhlak bukan sekadar hiasan ucapan, tetapi fondasi kehidupan. Kejujuran menuntun kita untuk hidup dengan hati yang bersih dan penuh kepercayaan. Kesabaran melatih kita untuk tetap tegar dalam menghadapi ujian. Dan kerendahan hati menjaga kita dari kesombongan serta mendekatkan kita kepada Allah. Nilai-nilai ini tidak hanya memperindah diri, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan membangun masyarakat yang beradab. Mari kita jadikan akhlak sebagai napas dalam setiap perbuatan, karena disitulah letak keindahan iman. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Inna ahabbakum ilayya wa akrabakum minni majlisai yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2018. Semoga kita termasuk di antara mereka yang menjaga akhlaknya dengan tulus, karena Islam sejatinya bukan hanya tentang apa yang kita ucapkan, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.